Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, jadi pagi ini kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Di mana ayat ini menjelaskan tentang yaitu perjuangan Rasulullah ketika diminta oleh orang-orang kafir untuk bertukar agama, bertukar agama. Sembayangnya ditukar, ceritanya seperti itu. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar cara membaca Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Untuk itu, sebelum kita masuk pelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Sesi, Hadir Pak. Miftah, Hadir Pak. Laila, Hadir Pak. Aimin, Hadir Pak. Resmi. Dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi membaca Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan tujuan anak-anakku bisa membaca Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan baik dan benar, dan jangan lupa anak-anakku bisa memahami isi kandungan Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Untuk itu silahkan disimak videonya dengan baik. Sampaikan bahan ajar tentang Quran surah Al-Kafirun pada materi indahnya saling menghormati kelas 6 semester 4. Surat Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama pada surat Al-Kafirun yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang berarti, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Adapun asbabun nuzul Quran surah Al-Kafirun adalah sebagai jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ajakan kaum kafir untuk menyembah berhala-berhala mereka. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibujuk dan dipengaruhi oleh kaum kafir Quraisy untuk mengikuti ajaran mereka. Mereka banyak menjanjikan kekayaan untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka bermaksud ingin bertukar keyakinan dengan Rasulullah selama 1 tahun lamanya. Para pemimpin Quraisy memiliki tujuan agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Para pemimpin Quraisy pun berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kita akan bersekutu atau bekerja sama dalam segala hal, dan engkaulah yang memimpin kami." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun yang menyatakan dengan tegas melarang untuk mengikuti ajakan untuk menyembah Tuhan mereka. Kaum muslimin tidak akan menyembah berhala-berhala kaum kafir. Kaum kafir pun selama mereka masih kafir tidak akan menyembah Tuhan kaum muslim. Orang Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Karena itu dilarang berganti-gantian sesembahan. Ketentuan ini tersurat secara jelas dalam setiap ayat pada Quran surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
Kini tiba saatnya kita belajar cara membaca Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Perhatikan bacaan dari Bapak, kemudian kalian mengikuti dengan perlahan-lahan. Baik, sebelum membaca Al-Quran atau membaca Quran surah Al-Kafirun ini, baiknya kita awali dengan membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Panjang sini ya. La a'budu ma ta'budun. Ini panjang juga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Diperhatikan ini ya panjang pendeknya. Ini adalah hukum bacaannya semua. Udah baik. Tapi baca dulu. Jawab kan? Ya, jawab tulisannya. Oke, kesimpulannya ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Oke, silakan dulu. Oke, coba perhatikan. Jadi, sebagai kesimpulan, materi kita pagi ini adalah dalam ayat ini menjelaskan bahwa, ya, coba didengarkan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa agama itu tidak boleh ditukar dengan yang lain. Ya. Sebagai seorang Islam, toleransi
toleransi itu bukan menghalalkan semua cara ya. Toleransi itu menghormati orang lain, menghormati agama lain. Bagaimana caranya menghormati? Ya. Bagaimana caranya menghormati? Yaitu tidak menghina agama yang lain. Tidak usah merasa paling benar agamanya. Itu namanya toleransi, menghargai agama yang lain. Tidak usah saling menghina. Saya kira itu.